Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang. Nah, kita lanjut ya untuk mata kuliah dasar-dasar perancangan pabriknya. Jadi kemarin kita sudah ke analisa ekonomi, berarti sekarang kita masuk ke skema proyek pembangunan kilang. Jadi skema proyek pembangunan kilang. Sebentar. Kemarin kan kita sudah bahas banyak ya. Kemarin yang belum, itu siapa ya yang belum menjawab atau belum saya panggil? Akil. Saya lama tidak memanggil Hadir. Akil. Minta tolong dijelaskan, Kil, untuk skema proyek pembangunan kilangnya ini. Oh, saya. Ya, Siap. silahkan. Nah, jadi pertama itu lewati tahap usulan dulu. Nah, di tahap usulan ini kita mempelajari sedikit, mempelajari segala hal tentang kelayakan untuk layak nggak sih kilang yang atau pabrik yang kita mau bangun ini untuk ditempatkan di tempat ini gitu loh. Nah, pertama yaitu tentang teknikal dan ekonomikalnya. Nah, secara teknis ini kira-kira cocok nggak didirikan di sini dan apakah nanti akan berdampak kepada lingkungan kah ataukah tidak atau terus secara ekonominya apakah dengan dibangunnya kilang di sini dengan dana sebesar ini apakah nanti akan mendapatkan keekonomian yang cukup baik dan mendapatkan keuntungan. Nah, dari kedua ini tentu kita juga harus memperhatikan tentang AMDAL-nya. Nah, apakah dengan dibangun pabrik dengan teknikal dan ekonomikalnya segini, apakah itu mempengaruhi lingkungannya ataukah tidak gitu loh. Jadi kita harus memperhatikan pengaruh dari pabrik yang akan kita rancang itu dengan hubungannya terhadap lingkungannya. Kemudian setelah semua studi ini tercapai usulan, ya semua kesepakatan syarat ini tercapai dan sudah diputuskan ya semuanya ekonomis dan tekniknya sudah oke, kemudian lingkungannya juga oke. Nah, lanjut ke proses eksekusi proyeknya. Nah, di sini ada lisensi proses, kemudian engineering. Itu kita harus tahu dulu fitnya dari bagaimana, kemudian detail-detail dari setiap alat itu bagaimana sesuai dengan fitnya, kemudian dengan MTO-nya juga. Nah, ini juga dapat mendapatkan nanti lisensi prosesnya. Nah, kemudian ada procurement atau perjanjian untuk pengadaan alat dan barangnya. Nah, setelah diketahui fit, detail engineering, dan MTO-nya, nanti lanjutlah ke proses procurement. Nah, di sini nanti setelah itu ke proses konstruksi. Nah, setelah dikonstruksi biasanya untuk pertama kali dijalankan sampai beberapa bulan ke depan, antara 6 bulan sampai 2 tahun itu ada namanya commissioning startup. Itu nanti selama 6 bulan atau sampai 2 tahun atau bahkan mungkin lebih, itu nanti pabrik yang akan dijalankan itu ditemani dengan perusahaan tadi tempat konstruksinya. Jadi apakah nanti akan ada masalah setelah dilakukan startup? Nah, itu selama proses itu ditemani oleh pihak konstruksinya. Setelah semuanya oke dengan masa waktu yang startupnya oke, kemudian akan diserahkan handover kepada pemilik perusahaan tadi. Nah, setelah itu lanjutlah operasi. Nah, di operasi ini yang tadi 6 bulan sampai 2 tahun itu masih terjadi commissioning atau pendampingan dari pihak yang melakukan konstruksinya. Gitu, Bu. Oke, ada pertanyaan sama di sini dari penjelasan Akil. Pak dosen Akil. Bu, ya, mana Lil? Pas. Bu, izin bertanya. Bu, yang penentuan fit itu kan pertama saat melakukan kan yang usulan ini kan seharusnya udah tahu sebelum bangun pabrik udah tahu fitnya seperti apa. Kok di eksekusi proyek lagi ada pengecekan fit itu tujuannya buat apa ya?
Sebenarnya untuk pengecekan fit itu kan untuk memastikan kayak double check itu loh. Jadi kan memang di studi kelayakan kita sudah tahu fitnya. Tapi kan kita juga perlu mengetahui apakah memang fit itu benar-benar. Jadi studi kelayakan kan hanya visibility study kan. Visibility study itu kan sebenarnya kita hanya perhitungan yang apa namanya istilahnya yang sebentar. Saya kok suara saya kecil ya. Ini suara kalian kecil di saya. Jadi untuk visibility study-nya itu kan sebentar ya, tak gedein dulu. Oke, untuk visibility study itu kan memang dia lagi masih tahap pengecekan awal. Jadi kan memang fit-nya itu memang belum benar-benar, kita memang sudah tahu fit-nya, tapi kan memang kita belum menganalisa lebih jauh. Tapi ketika di eksekusi proyek itu kan fit-nya memang kita sudah dari engineer-nya itu kita sudah kita memang benar-benar nanti fit-nya adalah ini. Contoh paling gampang kan ketika misalkan kalian ketika visibility study itu kan kapasitas untuk sebuah fit kalian itu misalkan akan didapatkan di kebun A dan kebun B misalkan untuk kebun. Tapi kan ketika kalian sudah tahu fitnya, sudah eksekusi proyeknya itu memang benar-benar sudah dipastikan bahwa kamu misalkan untuk kebunnya kalian akan menanam sendiri, misalnya itu memang benar-benar sudah dapat dipastikan. Jadi dia lebih ke double check ya, maksudnya untuk pengecekan ulang apakah pada visibility study itu data yang ada itu valid sama atau ada perubahan. Kalau misal di sumur nih, di sumur kalian nanti akan ada fit yang pertama adalah ketika visibility study kalian hanya mendapatkan satu sumur misal. Kalian ya, tapi ketika perjalanan proyeknya ternyata di sekitar situ ada sumur yang kedua, berarti di situ kan ada butuh pengecekan ulang kan, pengecekan masalah fit dan yang lainnya. Lebih ke seperti itu sih. Kalau memang, tapi misal ini dari awal sampai dari visibility study sampai ke eksekusi proyeknya tidak ada perubahan fit dan tidak ada penambahan atau penambahan fit atau yang lainnya nggak masalah. Tapi paling nggak kita sudah melakukan cross check atau double check supaya memang yang kita asumsikan dari visibility study itu memang yang akan kita eksekusi ke depannya seperti itu. Jadi ke pengecekan sih. Oh iya. Iya. Gimana, Makasih, Lil? Bu. Ya, ada yang lain? Ya udah cukup jelas, Bu. Kasper? Gimana Kasper? Kamu masih mati lampu nggak, Kasper? Udah nggak lagi, Bu. Udah nggak lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin sudah lihat videonya selama itu, ya, Bu. kemarin kan kayak itu. Nggak bisa digabung kan ya? Oke, jadi di sini ada pertanyaan yang lain? Bu. Rani mungkin, atau Fani? Bu izin bertanya, Bu. Ya, Dit. Bu Adit izin bertanya, Bu. Ya, Adit kamu kok suka nanya sih, Dit? Ya, Dit, silakan, Dit. Dibuka videonya, pasti kamu... Bu, kalau... Oh, enggak itu ya? Enggak, Bu. Udah. Adit di kamar mandi, Bu. Alah, pasti dia kebahan. Adit di kamar mandi. Ya kan? Enggak, Bu. Duduk nih, Bu. Gimana? Kalau BEDD itu, Basic Engineering Detail Design itu masuk ke yang engineering-nya, Bu? Engineering-nya? Tahap di engineering-nya. Di detail engineering-nya itu. Di engineering fit detail engineering itu. BDDE-nya. Oh. Kamu kan lebih ke detail engineering-nya toh. Jadi untuk detail engineering itu sebelum make to order. Jadi ketika kamu belum melakukan proses order dari desainmu itu, kamu harus mempunyai data dari basic design engineering ya. BEDD. Ya. Itu harus tahu itu. Jadi setelah kamu tahu fit, sudah tahu proses, kemudian sudah tahu alat yang kamu gunakan, berarti kan kamu sudah masuk ke BEDD kan? Setelah itu kamu harus menghitung satu persatu alat yang kamu pakai. Berarti skripsi kita nih. Skripsi kita nih cuma BEDD ya? Iya, sampai ke BEDD. Sebenarnya kan kalau skripsi kita nih. Ya, kamu kan sampai ke BEDD kan, tapi nggak sampai make to order. Tapi di situ kan kamu tetap harus menganalisa berapa keuangan pembelian dari alat-alatmu kan. Kalau kamu nggak menganalisa di situ kan, kamu tidak akan bisa menentukan atau menganalisa melakukan analisa ekonomi kan di situ. Jadi walaupun kamu sudah tahu BEDD-nya, walaupun kamu nggak sampai make to order-nya atau sistem pemesanan dari alatmu, paling nggak kamu sudah di situ, kamu sudah bisa menentukan atau mencari nilai atau harga beli dari alat yang kamu bikin. Karena ketika kamu tahu harga beli dari alatmu, di situ adalah fungsinya supaya kamu bisa melakukan analisa ekonomi ketika
melakukan analisa ekonomi dari pabrik yang kamu bangun tersebut. Seperti itu. Oh iya. Paham. Paham. Oke, ada Makasih, yang lain? Bu. Oke, sama-sama. Ocen? Ocen, ya, gimana Cen? Ada pertanyaan Dan? Kamu di mana Cen? Sebetulnya di kamar, Bu. Teater. Di kamar. Kok background-mu beda sama Nyoman? Emang beda ya? Ya, aku menghadapnya ini, Bu. Menghadapnya ke sini. Jadi di belakangnya itu jendela, Bu. Oke, gimana? Gimana Cen? Kamu selama untuk desainmu ada masalah Bu, nggak? jadi Maksudnya untuk masih lancar sih, Bu. RKB-mu? Belum buat. Bu, mau ya. nanya, Bu. Untuk yang commissioning ini sebetulnya orang mana sih, Bu? Soalnya kan kalau yang saya dengar tuh kan kalau dari Pak Adit tuh itu gabungan antara mekanik sama orang proses kan, Bu, untuk commissioning. Sedangkan kalau dari siapa kemarinnya itu commissioning itu dari perusahaan-perusahaan apa namanya yang kayak menang lelang kan. Gitu. Tergantung kan gini, Ocen. Jadi kan untuk alat itu adalah akan dikomisioning oleh orang yang memang dia bertanggung jawab di situ. Tergantung. Jadi misal alat itu adalah dibikin oleh perusahaan intern atau dari dalam, dari mechanical engineering-nya ya. Berarti komisioningnya adalah antara mechanical engineering dan proses engineer. Tetapi ketika dia dilakukan tender untuk sebuah alat, berarti ketika commissioning itu juga pasti akan melibatkan pihak dari vendornya, pemilik dari alatnya itu. Otomatis tetap akan melibatkan mechanical engineering dan proses engineering. Karena apa? Kalau mechanical kan fungsinya supaya apa? Supaya jika tidak terjadi kesalahan atau terjadi masalah di alatnya itu paling nggak kan bisa di backup oleh mechanical engineering. Sama juga ketika dia ada untuk sistem kontrolnya, pasti nanti juga akan melibatkan instrumen engineering juga di situ. Tapi proses engineering pasti akan terlibat, karena nanti kan yang memegang prosesnya akan proses engineer. Jadi untuk commissioning itu tergantung dari, bukan harus cuma mechanical ataupun proses engineer, tapi lebih ke kalau memang ada vendor atau pihak luar yang memang dia memegang atau mensuplai dari alat-alat tersebut, otomatis dia bertanggung jawab. Karena biasanya vendor itu akan mendampingi alat-alat tersebut sampai dia running atau bisa dipastikan. Biasanya untuk lisensi aja itu kan ada untuk lisensi apa namanya, untuk garansi aja kan biasanya sampai 1-2 tahun untuk alat-alat. Untuk alat lab aja 1 tahun. Pasti untuk alat-alat perusahaan ini pasti bisa lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun mungkin. Jadi selama itu memang tetap dari pihak vendor pemegang lisensinya pasti akan tetap mendampinginya seperti itu. Jadi tergantung ya, kalau memang dia cuma dibikin sendiri gitu dari mechanical ya berarti ya komisionernya dengan mechanical dan proses engineering dari perusahaan intern seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ibu. Oke. Yang lain? Friska? Gimana Friska? Ada pertanyaan nggak, Fris? Atau mungkin Fani, saya sudah lama tidak melihat Fani. Kamu lama nggak ke lab, kan? Ya, Bu. Gimana, ada pertanyaan? Belum ada, Bu, sampai saat ini. Gimana, Van? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dengan tesismu atau yang lain? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Itu loh kayak Fani gitu loh, pakaian lengkap, pakaian dinas, APD. Ini kalau siapa Adit ini apa-apa. Oke, lanjut ya. Jadi ini sama aja untuk skema pembangunan. Jadi di sini untuk tadi kan kalau yang di slide sebelumnya dia kan cuma eksekusi proyek. Kalau di sini dia spesifik ke yang apa namanya? Dia kontraktor dari turnkey kontraktornya, sama aja sebenarnya. Ini kalau di sini kan front end engineering, detail engineering, material take off, sampai dengan commissioning startup dari mechanical completion sampai construction handover operation. Jadi ini sama aja sebenarnya, sama dengan skema yang sebelumnya tadi. Intinya sama. Kemudian untuk
eksekusi proyek. Kita lanjut ke masalah eksekusi proyek. Jadi ketika kita sudah tahu detail engineering-nya, kemudian sudah tahu make to order-nya seperti apa, kemudian kita mulai dari eksekusi proyek. Berarti kalau proyek itu kita sudah menganggap bahwa perusahaan itu layak untuk didirikan, sehingga berarti setiap kita layak didirikan, otomatis kan langkah selanjutnya kita akan mengeksekusi proyek tersebut. Termasuk kalau di sini berarti perizinan, kemudian masalah pembebasan lahan dan yang lain-lain itu sudah fix ya. Jadi sudah dianggap bahwa semuanya berjalan sesuai dengan on the track. Kemudian pabrik itu sudah bisa, jadi sudah tidak ada masalah dengan beberapa aspek, termasuk juga penanaman modalnya sudah fix, peminjaman modal dari banknya sudah oke, makanya di sini akan dilakukan eksekusi proyek. Di sini untuk eksekusi pembangunan merupakan gabungan berbagai cabang engineering sehingga tidak dapat dilakukan khusus oleh proses engineer. Berarti di sini kan sudah bisa difahami ya. Berarti ketika kita sudah mengeksekusi proyek itu nggak cuma proses engineering saja, tapi banyak melibatkan beberapa bidang ilmu yang lain, termasuk mechanical, kemudian construction, kemudian civil engineer, itu semuanya sudah ikut melibatkan. Apalagi kalau nanti misalkan kalian membangun proyek itu di offshore, otomatis di tengah laut kalian sudah melibatkan masalah dari teknik perkapalan, kemudian ocean engineer atau teknik perkapalannya masuk, kemudian teknik kelautannya masuk, itu sudah segala aspek sudah ikut di dalamnya. Jadi sudah menjadi satu tim ya. Tidak bisa cuma hanya di proses engineering-nya saja. Kemudian 3 kegiatan utama adalah engineering, procurement, dan construction. Jadi di sini ada 3 kegiatan utamanya itu. Berarti engineering-nya seperti apa, kemudian pembelian alat-alatnya seperti apa, dan kemudian konstruksinya akan seperti apa. Kemudian pemilik selalu menggunakan jasa kontraktor untuk EPC untuk membangun pabrik. Ini sebenarnya kan sebuah perusahaan itu pasti dia tidak mungkin. Jadi ketika kita ahli di bidang, kita sebagai seorang nanti kita akan membangun sebuah kilang misal. Tapi kan di situ pasti kita tetap akan melibatkan pihak-pihak yang lain. Makanya di sini pasti akan melibatkan jasa kontraktor. Supaya apa? Karena kita kan tidak mungkin biasanya kan ketika kita membidangi satu bidang, itu pasti kita tidak bisa membidangi banyak bidang juga. Salah satunya adalah ketika kita mendirikan perusahaan A, kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan di perusahaan B, C, D, dan yang lainnya. Jadi makanya di sini kenapa untuk ketika pembangunan EPC-nya di sini pasti akan menggunakan jasa kontraktor, termasuk vendor dan yang lainnya. Sebagai contohnya adalah ketika jangankan untuk pembangunannya, kan biasanya kalau untuk tenaga kerja aja kan tetap akan ada pihak outsourcing ya, ada pihak luar ya. Itu adalah salah satu mekanisme yang diambil supaya lebih biasanya perusahaan itu dia tidak mau terlalu ribut atau dia memang mempunyai karyawan sendiri, tapi kan dia tetap akan melibatkan pihak lain supaya pengurusannya itu kan akan beda. Jadi ketika lebih mesimpelkan ya, lebih simpel, walaupun mungkin membayarnya akan sama aja, tapi dia akan merasa lebih simpel untuk ketika pengerjaannya. Sama juga ketika nanti kalian akan membangun ketika konstruksi atau eksekusi proyeknya, ketika kalian membangun jalan gitu kan pasti kalian akan menggunakan jasa kontraktor di situ, karena nggak mungkin juga terus kalian membangun jalan sendiri kemudian membangun gedungnya sendiri, itu pasti nggak mungkin, karena yang menjadi concern kalian pasti untuk proses engineering itunya adalah di engineering di prosesnya, tapi untuk hal-hal yang lain pasti sudah menggunakan jasa kontraktornya. Kemudian untuk akhir konstruksi dilakukan uji coba operasional atau commissioning startup oleh orang proses. Jadi kan sebenarnya commissioning itu memang dilakukan adalah ketika untuk memastikan bahwa alat-alat yang kita bikin atau alat-alat yang kita kita eksekusi, kita serahkan ke vendor ataupun ke pihak ketiga atau ke kontraktor, itu kita harus memastikan bahwa memang alat-alat itu bisa running well ya, dia berarti bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan tanpa ada misalkan kebocoran atau mungkin suhunya ketika dicek suhunya apakah dia memang sudah sampai atau belum, kemudian
tekanannya, apakah di vakum, misalkan di kondisi vakum, apakah dia vakum yang kita inginkan itu sudah bisa tercapai apa enggak, ada masalah atau tidak. Itu makanya diperlukan commissioning sampai dengan startup di situ. Biasanya sih kalau sebuah perusahaan ketika dia lakukan commissioning yang ada masalah, biasanya tetap akan dilakukan penggantian oleh alat-alat tersebut. Tapi harus diingat juga, kemarin kita punya timing table ya. Berarti kita harus memang strict dengan waktu-waktu tersebut. Berarti ketika commissioning sampai startup, kita juga harus bisa memastikan bahwa alat yang kita pakai atau running pada sebuah proses itu bisa on schedule. Sehingga untuk kesalahan-kesalahan seminimal mungkin untuk bisa dihindari. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin bertanya, Ibu. Silakan. Ini siapa? Arif. Arif Rama, Bu. Iya. Untuk tenaga outsourcing itu ngambilnya dari mana, Bu? Apa dari perusahaan outsourcing atau gimana, Bu? Kalau tenaga itu perlunya pasti banyak ya, Bu? Dia biasanya lebih ke kontrak kerja dari awal, Dek. Jadi kan biasanya kan misal kalau kita di perusahaan kayak di refinery unit ya, otomatis kan kita memang tidak akan tahu masalah konstruksi, misalnya pendirian atau di bagian apa pembangunan bangunannya. Itu pasti kita lebih ke menggunakan kontraktor sih atau jasa-jasa perusahaan lain untuk membangun tersebut. Biasanya kan seperti itu. Makanya kalau kalian lihat di Exxon atau di CTP kalau waktu pembangunan kan banyak berbagai macam apa itu namanya cover all ya. Cover all itu kan banyak macamnya kan. Itu memang dia dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Untuk berapanya pasti tergantung dari kontraknya dan berapa pengerjaannya. Kalau sudah outsourcing itu kan sebenarnya biasanya kita kan kayak misalkan diproses nih kan biasanya kalau outsourcing kan bukannya sesuatu yang memang dari perusahaan ya, misalkan untuk tenaga kebersihan gitu kan kita akan meng-hire atau bekerja sama dengan perusahaan lain untuk misalnya berapa sih untuk perusahaan ini dia butuh berapa cleaning misalkan, itu memang diambil dari situ sih. Jadi biar lebih ke simple kali ya, karena kan kalau diurus sendiri kan biasanya kalau perusahaan harus mengurus tenaga kerja yang semakin banyak kan pasti lebih ribet ya dibanding kalau mereka mempunyai outsourcing kan dia hanya setiap tahun dia harus bayar berapa sih ke perusahaan tersebut kan untuk masalah kesejahteraan BPJS dan yang lainnya kan sudah menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Kayaknya seperti itu sih. Untuk nilainya ya tergantung ke itunya, Dek. Maksudnya ke nilai kontrak atau ke kebutuhan dari berapa banyak yang kita butuhkan di situ. Terima kasih, Ibu. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Lawrence, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Maksi? Belum, Bu. Belum. Maksi di mana, Maksi? Di asrama apa di rumah? Di asrama, Bu. Di asrama. Kamu sekamar sama siapa? Sama Ocen, Bu. Sama Ocen. Iya, Bu. Udah. Nanti kalau kamu nggak tahu, kamu tanya Ocen ya. Kalau nggak Ocen yang tanya ke kamu. Saya sering belajar sama Ocen. Kalau nggak Ocen nanti paksa suruh tanya ke kamu, Maksi. Oke, kita lanjut ya. Saya lebih banyak tanya ke Ocen, Bu. Jangan mau, Ocen yang kamu paksa untuk tanya ke kamu. Kan sama-sama belajar, Bu. Oke, kita lanjut. Berarti untuk selanjutnya, jadi setelah eksekusi proyek itu adalah apa? Ini selanjutnya ada 3 jenis engineering dalam rangkaian pembangunan pabrik. Jadi untuk 3 jenis engineering di sini ada 3 tahapan engineering, yaitu preliminary process engineering, yaitu ke engineering proses pada saat studi kelayakan. Jadi di situ kan tadi kan untuk feasibility study-nya kita sudah membutuhkan proses engineering-nya. Kemudian untuk project engineer yaitu preliminary process engineering yang diselaraskan untuk tujuan konstruksi. Hasilnya adalah apa yang disebut front end engineering design atau FEED. Kemudian detail project engineering yaitu menerjemahkan FEED menjadi perhitungan dan gambar yang dimengerti oleh tukang.
gitu. Jadi itu tugasnya seperti itu. Jadi nanti sebenarnya kalian sebenarnya kan kalau kalian itu merangkap ketika kalian mengerjakan skripsi kalian tuh kalian merangkap tiga-tiganya di sini. Jadi kalian juga merangkap sebagai preliminary process engineering, juga project engineering, dan juga merangkap sebagai detail project engineering. Jadi tiga itu harus kalian rangkap menjadi satu. Jadi sebenarnya kan, kenapa, Chen? Jadi kan sebenarnya Berat. Ya gimana? Sebenarnya kan untuk di sebuah perusahaan biasanya kan untuk preliminary ada sendiri, walaupun nanti tetap yang project yang di preliminary-nya kan bisa juga dia masuk ke project engineering-nya juga bisa juga, tergantung sebenarnya kan tim-timan kan dia, ada yang memang dia tugasnya hanya untuk visibility study, kemudian ada juga yang project engineer, ada sampai yang detail project engineer. Karena kan biasanya kan setiap orang itu punya keahlian. Jadi kan kalau di perusahaan itu biasanya keahliannya ada keahlian khusus. Supaya apa sih kalau perlu keahlian khusus itu supaya apa ya? Intinya kalau beban pekerjaan itu kan pasti berat, pasti akan dibagi-bagi ke banyak orang. Nggak mungkin ketika kamu di visibility study ya nggak apa-apa sih. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang dia belum banyak tenaga karyawannya sih mungkin dia bisa ya dari visibility atau preliminary process engineer-nya itu dia merangkap sebagai project engineer gitu. Tapi biasanya tetap ketika detail engineer itu memang ada orang-orang yang khusus dia menggambar, menghitung, kemudian mengkalkulasi seperti itu. Karena kalau sudah detail project kan dia sudah lebih ke kemampuan akademik ya. Jadi lebih ke apa namanya untuk yang basic knowledge tentang sebuah ilmu ya kalau untuk detail project. Jadi ketika kalian menggambar sebuah pipa, misalkan pompa itu sudah hitungannya seperti apa, kemudian dia harus detail, harus terbiasa menggambar. Biasanya kalau ada grafik, dia harus benar-benar sudah terbiasa dengan menginterpolasi, ekstrapolasi atau menarik garis di grafik itu kan memang sudah sesuatu yang dia butuh keahlian khusus ya biasanya. Tapi kalau kalian ya nggak apa-apa lah, tahap pembelajaran dari preliminary sampai ke detail project engineering-nya. Seperti itu. Agak berat loh, misalkan kalian di sebuah perusahaan terus tahap dari preliminary sampai dengan detail project kalian pegang sendiri itu pasti berat sekali. Karena biasanya project itu juga dalam satu tahun nggak cuma satu project, biasanya ada 2, 3, atau 4 project yang harus kalian selesaikan. Itu kan akan menjadi berat juga. Seperti itu. Ada pertanyaan? Vina? Vina ada pertanyaan? Vina. Gimana, Vin? Kamu masih mute kah? Oh, headset saya rusak, Bu. Kenapa headset kamu? Rusak, Bu. Belum ada pertanyaan, Bu. Belum ada pertanyaan. Jelas ya? Iya. Oke, Ya, Bu. kalau jelas. Kalau jelas kita lanjut ke next. Kemudian untuk yang front end engineering, Ruth bisa tolong dijelaskan untuk ini? Jadi untuk front end engineering pada saat eksekusi schedule project. Ada ya, Ruth bisa minta tolong dijelaskan? Ruth ada kan? Iya ada, Bu. Kelihatan ya slide-nya ya? Iya, Bu.
Gimana untuk yang front end engineering? Untuk engineering pada saat eksekusi, schedule A project, schedule A project. Ikut bisa dinyalakan Belum terlalu videonya. paham, Bu. Saya nggak bisa melihat. Mungkin temanmu kan lama nggak ketemu ya. Kalau Belum. kamu nyalain video nanti temanmu kangen sama kamu. Belum terlalu paham, Bu. Belum terlalu paham. Vina dibantu, Vin. Oktavina, sabar lele. Bu. Gimana, Vin? Sebentar, Bu. Baru nyampe lab, Bu. Kenapa? Baru nyampe lab, Bu. Oh ya sudah. Lawrence berarti nanti Vina dilanjut nanti. Lawrence? Iya. Iya, Bu. Gimana? Bisa dijelaskan untuk front end engineering ini? Enggak. Gimana, Lawrence? Jelaskan pemahaman saya saja, Bu. Jadi untuk front end, ya Bu. Jadi untuk front end engineering ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama itu preliminary proses engineering, kemudian itu project engineeringnya. Jadi yang pertama untuk preliminary proses engineering itu yang pertama itu definisi projectnya, project apa yang kita buat. Kemudian untuk selanjutnya itu sifat fluida yang akan kita gunakan atau fit yang akan kita pakai. Kemudian kita melakukan simulasi untuk perancangan pabrik yang akan kita bangun. Kemudian kita menggunakan pins teknologi. Setelah pins teknologi, kemudian setelah semua itu dilakukan, kemudian kita dapat menggambar PFD untuk merancang sebuah pabrik. Terus selanjutnya kita masuk ke yang project engineering. Kemudian di sini tugas project engineering itu yang pertama membuat line sizing atau hidroliknya, kemudian masuk ke metalurgi, kemudian memplot plan sesuai dengan PFD pabrik yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian masuk ke pressure reliefnya, kemudian menyusun membangun pump, kompresor, heater, dan alat-alat untuk pabrik yang akan kita bangun. Terus kemudian yang terakhir itu pressure vesselnya. Mungkin itu saja Bu, yang bisa saya jelaskan. Oke, yang lain yang mau melengkapi? Farel? Mungkin Farel bisa. Saya Bu. Ya, gimana Farel? Ya baik, saya akan coba menjelaskan front end engineering ini. Yang pertama, definisi proyek. Kita akan merancang proyek ini tuh akan dibawa kemana, akan dibikin seperti apa, akan didesain seperti apa. Lalu setelah semua definisi proyek dan dasar-dasar proyeknya sudah dapat, lalu kita menentukan
sifat-sifat fluida yang akan digunakan dalam pabrik kita. Setelah itu ada equipment sizing. Kita menentukan di dalam proyek ini ukuran-ukuran dalam equipment yang kita gunakan tuh seberapa besar dan seberapa banyak. Setelah ini kita melakukan simulasi. Simulasinya ini adalah percobaan utama yang mungkin menentukan jalannya proyeknya nanti. Lalu kita akan menggunakan pinch teknologi. Saya kurang paham untuk pinch teknologinya ini. Nah, selanjutnya barulah kita menggambar PFD-nya. Atau terbalik ya? Saya rasa terbalik deh. Ini PFD dulu, terus pinch teknologi baru simulasinya. Kalau saya pikir seperti itu. Gimana? Lalu, kayaknya PFD dulu ya, Bu. Digambar PFD dulu, baru pinch teknologi, baru simulasi. Bener nggak, Bu? Tergantung sih, karena simulasi ini kan memang kamu untuk mengetahui kemungkinan proses itu kan. Iya. Ya oke, nggak apa-apa, dilanjut. Oh, nggak apa-apa. Selanjutnya, ada line sizing-nya ini, mungkin ini untuk piping-pipingnya. Nah, setelah itu, kita masuk ke metalurginya. Di metalurgi ini, metalurgi itu tanah ya, Bu? Bener nggak, Bu? Metal nggak sih dia? Besi-besi itu ya, Bu? Nah, setelah masuk ke proses metalurgi, kita ada masuk ke pressure vessel. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke dalam plot plans-nya ini. Jadi kita memplot-plotkan di mana tempat-tempat alat-alat ini ditaruh. Setelah itu, setelah ada plot plans, masuk ke dalam pressure relief. Dan setelahnya pressure relief itu, kita akan masuk ke pumping, compressor, dan heater. Ini adalah alat-alat bantu dalam sebuah kilang. Dan setelah itu, barulah feed-nya bisa dialirkan. Seperti itu, Bu, saya rasa. Oke. Sudah tahu, ada yang tahu tentang pinch teknologi belum? Sudah dapat pinch teknologi? Sudah ada yang dapat? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Tadi pagi, Bu. Iya, tadi pagi sama kemarin. Oke. Coba dijelaskan teman, Kama, atau Adit. Salah satu. Adit, Bu, Adit. Adit dari Sudah, Nyoman. Saya menjelaskan. Ya. Jadi di sini ya, fungsi dari pinch teknologi di sini adalah untuk menganalisa kebutuhan kebutuhan pemanasnya. Jadi efisiensi pemanfaatan panas. Bagaimana kita mengalokasikan panas yang dihasilkan oleh produk untuk memanaskan feed-nya. Jadi kita heat recovery, pengambilan panasnya. Jadi kita nggak membuang panas itu, tapi mengelola panas itu untuk dimanfaatkan untuk proses berikutnya. Jadi pinch teknologi itu menganalisa hal sedemikian yang saya sebutkan tadi. Jadi dia itu lebih ke utilitasnya dari panas. Jadi yang tadi sudah dijelaskan yaitu hot composite curve-nya dengan cold composite hot-nya, cold composite curve-nya. Jadi ketika kita bisa mengambil berapa efisiensi panas yang bisa kita kelola, bisa ambil, ini kita memperoleh nanti target keuntungannya. Jadi tadi adalah pertama ini adalah temperatur supply, temperatur targetnya berapa. Kita untuk mencapai itu menggunakan analisa pinch teknologi sehingga hasil yang kita dapatkan itu menjadi lebih efisien dan keuntungan dari segi energinya menjadi lebih besar. Intinya seperti itu. Jadi kan untuk pinch teknologi itu adalah sebenarnya kan teknologi perpindahan panas ya sebenarnya. Bagaimana kita memanfaatkan panas yang berlebih kemudian ditransfer untuk ke yang lainnya. Biasanya kan ada heating dan cooling ya biasanya. Yang paling simpel ya. Contoh yang paling simpel adalah pemanas dan pendingin ya kan. Tetap bisa memanaskan, memanfaatkan panas untuk memanfaatkan panas yang ada untuk ditransfer ke yang lainnya kan seperti itu. Itu sih intinya. Jadi lebih kalau gambarnya kan kayak garis-garis itu nanti berapa menjadi berapa itu kan. Itu loh.
Jadi untuk front end engineering di sini, jadi mulai dia kan ada dua. Dia ada untuk yang preliminary process engineering dan project engineer. Jadi untuk yang preliminary process engineer di sini ada definisi proyek. Dari definisi proyek itu seperti apa, kemudian sifat-sifat fluida. Dari sifat-sifat fluida, kita kan kemarin saya mungkin sudah menjelaskan banyak ya. Bisa kalau simulasi itu memang dilakukan supaya apa? Kita paling tidak kita tahu masalah apa namanya, mengetahui gambaran awal dari proses yang akan kita lakukan. Kan kemarin saya mungkin sudah menjelaskan banyak ketika kita melakukan kalau kita tidak ada gambaran simulasi sama sekali, pasti kan kita perhitungan kita itu pasti akan kemana-mana. Walaupun memang ketika kita melakukan simulasi, tetap kita juga harus memvalidasi dengan data-data yang ada di lapangan. Itu memang tetap harus kita lakukan. Setelah kita melakukan simulasi, di situ kita akan mengetahui misalkan alat-alat apa yang kita lakukan. Kemudian juga untuk yang pins teknologi ini, kemungkinan perpindahan panas yang bisa kita lakukan untuk menghemat pemanfaatan panas yang ada di kilang yang akan kita bangun atau di perusahaan yang kita bangun. Kenapa pins teknologi ini penting? Supaya kita bisa menghemat energi yang ada. Jadi jangan sampai nanti kita misalnya nih, kalian ingin memanaskan feed dari 35 kondisi 30 lah, kondisi room temperature, kemudian ingin memanaskan ke suhu 300. Terus kalian tidak memanfaatkan, misalkan di situ kalian bisa memanfaatkan alat pertukar panas dari atau HE dari yang feed keluaran misal atau produk. Itu kan bisa kalian lakukan. Itu fungsinya adalah salah satunya untuk menghemat kebutuhan bahan bakar yang ada di sistem atau utilities kalian, itu bisa dihemat di situ. Kemudian juga jangan sampai ketika kalian langsung memanfaatkan misalkan ada produk panas yang bisa kalian pindahkan untuk memanaskan feed, tapi kalian langsung menggunakannya dari utilities atau memang dari steam langsung atau yang mana, itu jangan. Jadi di sini adalah kalian bisa memanfaatkan energi-energi yang ada di proses tersebut untuk mendapatkan efisiensi yang paling tinggi atau efisiensi feed ya panas yang paling tinggi. Kemudian setelah ada pins teknologi, kalian sudah tahu perpindahan panasnya seperti apa, kemudian kalian bisa melakukan equipment sizing, perhitungan dari peralatan-peralatan kalian. Karena kan dari situ kalian sudah mengetahui kalau sudah kalian sudah tahu, oh kalau misalkan HE, saya bisa memanfaatkan di mana, misalkan di produk atas atau side produknya, kemudian karena suhunya dia 500, saya memanfaatkan untuk alat pertukar panas untuk menaikkan suhu dari HE. Itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan ketika kalian sidang, apakah itu nanti sidang proposal maupun sidang skripsi. Pasti akan ditanyakan di mana efisiensi panasmu, kamu menggunakan panasmu dari mana, kemudian untuk alat penukar panasmu kamu menggunakan feed dari mana. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan untuk masalah di sekitar pins teknologinya. Kemudian setelah kalian dapat equipment sizing-nya, kalian bisa melakukan atau menggambar PFD atau proses flow diagramnya. Jadi di situ kan kalian sudah tahu, karena kalau sudah proses flow diagram itu kan kalian sudah harus menentukan nih, mana nih feedmu masuk dari mana sih, kemudian misalkan HE-mu untuk yang di cupmu dari mana, di selmu dari mana, misalkan dari selmu yang berasal dari produk, berarti kan kamu sudah bisa mengalihkan, oh ini nanti side produk saya akan gunakan untuk alat pertukar panas di HE05 misalnya, kan sudah bisa mulai kalian gambarkan untuk PFD-nya. Kemudian setelah dapat PFD, kalian bisa memulai untuk project engineering. Bentar ya. Memulai di project engineer. Di project engineering sini berarti kalian mulai dengan line sizing atau hidrolik. Jadi di situ kan biasanya ketika kalian sudah di project engineer, otomatis kalian sudah mengetahui berapa sih panjang pipa yang kalian butuhkan. Kalian sudah mengetahui untuk peletaan alat-alat kalian di mana. Kemudian sudah juga mempelajari masalah kebutuhan bahan-bahan, apakah itu
metalnya seperti apa atau yang lainnya. Kemudian ada plot plan. Plot plan ini adalah peletaan lokasi-lokasi alat kalian. Misal nih, kalian mau meletakkan di mana sih untuk tabung penyimpan atau tabung penyimpan siapa namanya? Tangki penyimpannya kalian letakkan di mana? Itu sudah kalian letakkan. Kemudian setelah itu di sini juga ada pressure relief. Ada kalau pressure relief ini apa? Yang tahu? Kulil? Untuk pressure Bu, gimana, Bu? Untuk pressure baru relief ini apa? baru Ada yang lain? Nah, kamu sih nyalain itu lagi kan kamu mau menjawab. Enggak, Bu, ini saya tadi habis dari jemput ibu saya. Oh, pasti kan. Kamu masih nganggerin sih. Pressure relief itu apa? Pelepasan tekanan. Apa maksudnya? Jadi di sini kan ketika kalian tahu nggak fungsi dari kilang? Kilang. Salah satu fungsi flare itu apa? Selain dia membakar sisa-sisa gas. Mengurangi tekanan, Bu. Apa, Cen? Mengurangi tekanan, Bu. Mengurangi tekanan. Jadi kan biasanya iya. ketika di suatu kilang, di situ dia mengalami misalkan ada ada kenaikan tekanan pada pipa-pipa. Itu biasanya akan dilepas di flare. Pressure relief-nya itu salah satunya adalah untuk pelepasan tekanan di situ. Nanti misalkan ketika kalian menggambar atau mendesain, kalian harus bisa memastikan jika terjadi tekanan, bisa terjadi kenaikan tekanan pada pipa kalian, itu kan kalian sebagai seorang engineer harus tahu apa sih yang harus kalian lakukan. Apakah dia memang kalau gas, berarti dia memang harus di flare dulu, atau apa sih istilahnya kalau di tangki-tangki itu kayak safety valve ya. Safety valve kan, safety valve itu adalah dia digunakan untuk merilis tekanan yang berlebihan di sebuah tangki atau di bawah vessel, dan seperti itu. Kemudian untuk pressure vessel ini berarti kan dia adalah untuk tangki yang bertekanan. Otomatis ketika tangki bertekanan, safety-nya seperti apa harus kalian pertimbangkan, termasuk juga untuk pump, kompresor, dan heaternya seperti apa nanti. Baru kemudian dari sini kalian akan mendapatkan front-end engineering desainnya akan seperti apa. Oke, bisa dipahami sampai di sini atau ada pertanyaan? Adit, ada pertanyaan atau mau menambahkan? Bu, izin bertanya, Bu. Maksudnya urutan lah, Bu, di sini nih, Bu. Jadi sebelum kita ke... Bukan urutan sih, jadi antara langkah-langkah apa nanti yang harus kalian lakukan. Bukan urutan banget, enggak. Jadi sebenarnya kan bisa juga kalian, tapi kan tahapan lah. Bukan apa istilahnya, hal-hal apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian akan mendesain sebuah front-end engineering. Jadi kan line sizing, metrologi itu kan memang plot plan-nya seperti apa ya, bukan tahapan sih. Misalnya kalian mau pressure vessel-nya dulu, pressure relief-nya dulu juga nggak masalah. Tapi untuk tahapannya itu nanti adalah ini yang harus kalian pahami atau kalian lakukan ketika kalian akan membuat sebuah front-end engineer. Ya, kirain urut itu harus ini. Enggak ya? Enggak harus. Jadi kan kalau memang misal kalian menganggap pressure vessel-nya dulu, juga nggak masalah. Tapi kalau itu nggak masalah. Yang jelas kan ketika kalian akan project engineer itu berarti minimal hal-hal ini yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan project engineer-nya. Siap. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang lain? Bu. Ya, Yuvenia. Maaf Bu, mau izin nanya Bu, masih kurang mengerti mengenai pressure relief Bu. Oh, pressure relief. Iya, sama yang apa? Enggak. Metalurgi Bu, belum terlalu mengerti. Metalurgi. Iya Bu. Siapa ya? Terima kasih. Kulil? Kamu tadi menyimak kan? Ayo Yuvenia dijelaskan. Wah, cocok. Kulil, Bu.
Kamu kayaknya senang banget ya, Dit, ya, kalau saya menyebut nama Ulil. Ulil, pasti Ulil alasan apa lagi nih? Enggak, Bu. Ini tadi habis jemput ibu saya, jadi kalau entar jawabannya kurang memuaskan ya, mohon maaf, Nanti Bu. kamu bisa call over kan kok, Lil. Bisa call Boni atau Azari. Saya boleh minta bantuan, Bu? Boleh, silahkan. Apa sih yang nggak buat Kahima, ya kan? Tapi pertama saya jawab dulu sih, Bu. Tadi pertama kan Ayo, ya Lil. Mana videomu, Lil? saya baru sampai rumah sih, Bu, ini, Bu. Nah, ya kan, dia itu. Antara baru Ya, Bu, sampai saya baru rumah atau baru bangun tidur ini sebenarnya. Enggak, Bu, Bu, parah saya Bu, baru pakai kaos Bu, pakai kaos parah Bu. Saya pakai ini, Bu, pakai ini, Bu, Iya, Bu. filter, Bu. Filter saya, Bu. Pakai kemeja, Bu. Udah ada aturannya padahal, Bu. Makain, Dit, makain. Kamu berani Iya, Bu, makain kan? Kahima, kamu dipecat dari anggota kamu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Mana ya, Bu? Pressure release. Jadi kan dia perlepasan tekanan yang ada di flare kalau di flare. Jadi fungsi dari pressure release ini mungkin di alat-alat untuk mengurangi tekanan berlebih di suatu alat. Soalnya ada alat yang tidak bisa bekerja dalam tekanan berlebih. Mungkin itu sih, Bu. Sudah, itu. Gimana Yuvenia? Ya, Bu. Bisa dipahami? Iya Bu, terima kasih Ulil udah membantu menjelaskan. Giliran Ulil aja yang jawab, kamu langsung bilang oke, terima kasih. Padahal pasti kamu nggak paham yang dikatakan Ulil. Saya aja nggak paham loh, Yuvenia. Ya Allah. Iya, stresnya mengerti sedikit. Gimana? Pesona Ulil beda, Bu. Memang kok. Gimana Yuvenia, sudah paham untuk pressure relief-nya? Untuk pressure, apa tadi satunya? Meta relief, Bu. Pressure relief, satunya? Metalurgi, Bu. Oke, metalurgi, Boni. Ya, Bon. Dijelaskan. Ulil pasti senang kalau saya nunjuk Boni. Enggak, Bu. Sekarang saya nggak seneng, Bu. Kenapa? Saya balas banyak soalnya sama Boni, Bu. Pembalasannya lebih, Bu. Ayo, Bon. Jangan-jangan Boni nggak menyimak nih. Boni mana ya? Bon? Ada nggak namanya Boni di sini? Pasti dia tidur siang nih, Boni ini pelanggaran nih. Oke, Kaihan. Iya Ibu, gimana Ibu? Tadi pertanyaannya untuk dari Yuvenia, untuk apa nanti? Metalurgi. Kamu nggak sebelah sama Boni? Saya kan di rumah Ibu. Kapan kamu balik? Ya masa saya kalau misalnya mau kuliah harus ke rumah Boni dulu Bu. Kenapa Ibu? Kapan kamu balik? Semester depan Bu. Oh. Kalau balik ya semester depan. Balik dong Bu. Insya Allah kalau masih ada. Oke. Untuk yang metalurgi, itu ya Bu. Metalurgi mungkin lebih ke apa ya? Yang saya pahami metalurgi lebih ke apa? Ke peralatannya Bu berarti. Peralatannya. Berhubungan tentang bahan-bahan dari bahan-bahan untuk membangun peralatan tersebut. Metalurgi tadi ilmu apa sih? Setelah di line sizing. Apa? Metal ya? Gimana Bu? Lebih ke pemilihan harusnya, pemilihan dari alat-alatmu, bahan-bahan materialmu seperti apa? Kemungkinan seperti itu Bu, pemilihan bahan-bahan untuk pembangunan alat tersebut. Oke.
Gimana, Yuvenia? Kamu sudah puas dengan jawabannya Rehan? Kamu sekali-kali bilang enggak gitu loh. Kamu tanya balik gitu sama Rehan gitu loh, Yuven. Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut, Bu. Soalnya mungkin yang dijelaskan Rehan belum terlalu jelas, Bu. Tuh, Mungkin Ibu bisa Rehan, jelasin ulang. Yuvenia belum belum jelas. Jadi untuk metalogi itu sebenarnya kan ketika kamu, gimana Rehan? Aku padamu Rehan. Enggak, Bu, tadi cuma ngecek suara doang. Mohon maaf, Bu. Tadi cuma ngecek suara doang, Bu. Maksudnya apa coba? Ya sudah. Jadi untuk metalogi itu dia kan lebih ke untuk teknik untuk masalah metal ya, pemilihan metal. Jadi kan ketika kamu nanti sudah tahu economy sizing-nya, kemudian kamu sudah tahu line sizing-mu, kamu kan yang perlu kamu tahu adalah material-material apa yang akan kamu gunakan. Itu adalah masuk ke metalogi. Untuk masalah pressure relief itu adalah pelepasan tekanan. Pelepasan tekanan biasanya kan hal yang paling urgent atau yang paling penting apalagi untuk di gas processing itu adalah ketika kamu di suatu kilangmu, di satu unitmu itu dia ada kenaikan tekanan pada perpipaanmu. Jadi kamu di situ harus bisa memastikan kemana sih nanti tekananmu itu harus dirilis. Apakah kamu nanti mau ke flare ataukah mau langsung ke atmosfer. Itu harus juga menjadi pertimbangan. Ketika kamu memilih untuk pelepasan tekananmu atau rilis tekananmu itu di flare, otomatis itu adalah digunakan untuk gas-gas di prosesmu karena kan gas-gas yang dia membutuhkan proses pembakaran. Tapi misalkan kalau cuma O2 atau H2O atau O2 atau CO2, otomatis kamu bisa merilis langsung ke lingkungan. Itu adalah pertimbangan. Untuk pressure relief itu sebenarnya adalah ada hubungannya juga tidak cuma di satu sistem kilang, tapi ketika kamu mendesain sebuah alat yang dia menggunakan tekanan tinggi. Apakah itu di vessel, apakah itu di vessel itu apakah kamu di reaktor, apakah kamu nanti di mana? Di distilasi atau di mana? Ketika kamu menggunakan vessel yang bertekanan, otomatis kamu juga kamu membutuhkan pressure safety valve ya, pressure safety valve. Di situ adalah fungsinya ketika tekanan menaik dari melebihi ambang batas, diharapkan pressure safety valve-mu itu akan membuka sehingga tekanan yang ada di dalam vesselmu akan turun sesuai dengan kondisi operasi yang kamu inginkan. Seperti itu, Yuvenia. Ada pertanyaan? Baik, Bu, cukup jelas, Bu. Jelas? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi kalau nggak ada belum jelas nggak apa-apa juga ditanyakan. Ada pertanyaan yang lain? Boni? Pasti dia tidur siang ini. Oke, nanti next. Mati, Bu. Tadi bilang di grup. Boni laptopnya mati. Tadi izin di grup dia. Oh. Soalnya di sini dia nyala. Sambil ketawa tapi, Bu. Sambil ketawa. Nggak tahu ini masih. Oh. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Ini Boni masuk. Kita lanjut. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Ada, Bu. Iya, Ruth, silakan. Bu izin mau nanya. Untuk pembangunan pabrik itu kan kayak tadi itu ada eksekusi proyeknya. Terus setelah di grafik yang ini kan front end engineer design. Nah, itu sudah bisa lihat dari definisi proyek sampai jadinya fit. Contohnya di kilang Humpus. Itu kok kenapa ya? Kembangnya kayak gimana sampai nggak beroperasi lagi ya, Bu? Kalau untuk masalah kilang Humpus ya, masalah yang ditanyakan Ruth ya. Iya, Bu. Oke, Boni, iya, Bu. silakan dijawab. Nanti nanti gimana? Gimana, Bu? Gimana? Tanya ke Ruth lah, yang tanya Ruth kok. Tadi putus-putus, Bu. Soalnya lagi umroh ini, Bu, saya. Kamu nggak selesai-selesai kamu, Bon. Kamu umroh tapi masih sesat aja, nggak ada kenaikan tingkat keimanan sama sekali. Umroh kok mukanya nggak kelihatan, Bon. Sinyalnya goyang-goyang.
Dicoba. Iya, Pak. Soalnya keterangan, Bu. Kenapa, Bu? Pertanyaannya? Ini ikut yang nanya bukan saya kok. Kamu nanya terus lah. Oh. Gini, Boni. Kan kita udah belajar studi kelayakan yang itu meliputi teknisi, ekonomis, lingkungan. Terus tadi juga eksekusi proyek untuk bisa membangun suatu pabrik. Dan di sini juga adanya front end engineering design. Nah, dari sini kita bisa menganalisa mulai dari definisi proyek sampai jadinya atau adanya fit itu. Nah, yang saya mau ambil contoh itu kayak di kilang Humpus. Itu kok nggak beroperasi lagi. Apakah nanti bukan apanya, tapi bagaimana cara mengembalikan biaya atau yang sudah dipakai untuk pembangunan kilang itu ya, Bu? Yang Humpus, kamu biasanya kan suka gosip-gosip sama Pak Ismail ini. Bisa jawab. Oke. Jadi gini, Ruth, menurut saya kalau kilang Humpus itu banyak faktornya. Kenapa dia bisa berhenti beroperasi, malah mangkrak, malah nggak sampai. Jadi nggak sampai dia itu kamu jadi beroperasi ya? gitu. Kamu jalan-jalan iya, ya? Bu, lagi tawaf. Lagi tawaf soalnya. Jadi kan kalau belum tahu, kilang Humpus itu kan punya keluarga Soeharto, Tommy Soeharto apa siapa gitu, nggak tahu saya. Intinya kilang Humpus itu dibangun bertepatan pada saat krisis moneter tahun 97-98. Di situ krisis yang melanda itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, saya berusaha menghubungkan itu kenapa kilang Humpus itu sampai nggak jadi beroperasi. Yang pertama faktornya yaitu tadi adanya krisis moneter Indonesia yang ada jatuhnya mata uang kita sehingga harga-harga bisa itu harga kebutuhan pokok maupun harga energi itu menjadi mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya faktornya itu mungkin sebenarnya desainnya mungkin sudah tepat, hanya saja untuk penyelesaiannya itu yang kurang baik bisa dilihat dari kurang adanya kalau kita lihat di Humpus itu mungkin bisa dibilang dia itu kurang proper untuk menjadi sebuah kilang. Kalau saya bilang sih gitu. Mungkin faktor-faktornya apa? Ya itu mungkin kita kan juga udah pernah PKL, jadi bisa menganalisa sendiri kira-kira faktornya apa. Tapi yang menurut saya yang paling utama mengapa kilang Humpus itu nggak bisa beroperasi ya karena saat itu sedang ada krisis moneter yang kemungkinan besar itu kan menggunakan uang dari keluarga presiden itu sendiri sehingga waktu ia jatuh maka usaha-usaha yang lain juga ikut jatuh. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, untuk mengembalikannya itu tergantung dari developer dari si kilang tersebut dan yang owner dari PT Humpus itu Hutama Mandala Putra itu ya punya Tommy Soeharto karena Hutama Mandala Putra Soeharto. Nah, jadi menurut saya itu tergantung kembali dari si owner dan juga developer karena kan kita juga udah punya rancangannya kan juga masih ada, fitnya dari mana kan udah dirancang sejak dulu, kita dapat dari mana, kemudian untuk membuat produk apa kan udah ada, jadi tinggal kemauan dari si owner dan developernya aja untuk mengembalikan kilang itu sebenarnya masih bisa dipakai, tapi ya makanya tergantung si owner dan developer itu aja. Kalau menurut saya sih itu, Ruth. Oh iya, makasih. Oke, kamu mau lanjut tawaf, Boni? Iya Bu, mau sa'i ini Bu. Kamu diketahui sama Ulil itu loh. Iya saya udah tahu Bu, dia pasti ketawa-ketawa Bu kalau saya dipanggil. Ya, jadi
Teman-teman itu pasti ngetawain kamu semua itu loh, apalagi Ulil nomor 1. Jadi untuk masalah yang di Humpus ya, di Humpus itu memang masalah politis ya. Yang pertama itu memang masalah politis, yang kedua itu kemarin adalah karena masalah fit. Jadi fit yang didesain di Humpus itu kan memang ketika kita belajar dari awal ya. Makanya kenapa sih dari awal saya selalu bilang feasibility study itu penting. Karena dari feasibility study itu kita bisa memproyeksikan apakah proyek yang akan kita bangun itu bisa layak dibangun atau tidak. Itu, makanya kita perlu melakukan feasibility study. Jadi salah satu masalah yang terjadi di kilang Humpus itu adalah fit. Yang pertama kali direkomendasikan itu adalah awalnya dipercaya bahwa di daerah Cepu itu akan ada sumur minyak yang dia mempunyai kapasitas yang tinggi dengan fit tertentu. Otomatis kalau kita sudah bangun sebuah pabrik, itu otomatis kan dari awal saya bilang bahwa acuan pertama adalah komposisi dari fit. Karena dari fit itu nanti kita akan tahu proses apa yang akan kita pilih. Kemudian alat apa yang akan kita pilih dan kondisi operasi apa yang kita pilih. Kemudian kan kemarin saya juga sudah menjelaskan mungkin ya, ketika fit itu habis, apa yang harus kita lakukan? Otomatis yang kita lakukan kita tidak mungkin merombak proses. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencari fit atau melakukan blending terhadap fit supaya dia mempunyai nilai yang sama atau mendekati sama dengan fit yang awalnya kita desain. Itu yang harus kita lakukan. Jadi awal saya sudah menjelaskan itu. Jadi ketika kalian makanya dari awal saya juga sudah bilang ketika kalian feasibility study, kalian memang harus hati-hati. Dan kalau memang perusahaan atau desain kalian itu dirasa kalian memang setelah melakukan feasibility study tidak memungkinkan, ya udah kalian jangan merekomendasikan pabrik itu untuk dibangun, karena kan itu nanti dampaknya kan akan ke belakang, akan panjang. Dan kalau memang ketika kalian tidak jujur ketika feasibility study, akhirnya yang terjadi adalah kilang tersebut mangkrak atau pabrik itu mangkrak. Kan banyak kan terjadi perusahaan-perusahaan yang sudah dibangun di tengah-tengah kemudian dia tidak layak. Itu salah satunya salah satunya adalah kemungkinan yang paling sering adalah ketika kalian melakukan feasibility study, bilang oke, tetapi kenyataannya tidak oke. Itu yang sering terjadi. Begitu juga dengan Humpus. Awalnya dia mempunyai fit tertentu. Ternyata ketika dengan berjalannya waktu, ternyata fit itu tidak ada. Kayak sebenarnya bukan tidak hanya kecil peluangnya ya, tapi kecil, tapi kemudian dia tidak bisa juga dioperasikan karena fitnya terlalu kecil. Sudah berusaha untuk dicari beberapa alternatif fit, tetapi belum menemukan fit yang sesuai dengan yang data desain yang ada di Humpus. Itu salah satu yang secara teknik yang terjadi. Di luar masalah politis yang ada. Ya, di luar masalah politik itu kan memang sudah di luar ranah kita. Kalau kita mau bahas, pasti kemampuan kita memang tidak di situ. Kalau dosen saya dulu di ITS, selalu bilang bahwa orang hukum dan orang ekonomi itu adalah orang-orang yang punya potensi besar untuk menjatuhkan sebuah negara. Orang teknik itu adalah orang-orang yang akan selalu membackup negara untuk tetap bangkit seperti itu. Jadi kalau sudah masalah ekonomi, ya sudah, itu sudah di luar ranah kita. Jadi kita membahas lebih ke masalah teknisnya seperti apa. Bisa dipahami di sini, Bu. Sama juga seperti TWU. Kalian belum pernah ke TWU ya? TWU itu juga masalah politis. Sebenarnya ketika didesain di TWU, kalian sudah pernah ke TWU belum sih? Belum ya? Belumnya sudah lah. Kalian tingkat 4, tingkat 1 nggak pernah ke TWU? Yang PKL ke TWU ada kan? PKL ke sana nggak jadi, Bu. Enggak. Yang PKL ke TWU nggak ada, yang tingkat 1. Iya, mau ke sana cuma itu udah diblokir aksesnya. Saya pernah, kok seingat saya pernah dampingi kalian. Kalian apa kakak kelas ya? Kakak kelas, Bu. Angkatannya Najib, Bu. Pernah, Bu, Najib. Oh, mungkin ya tingkat 1 ya mereka. Jadi TWU itu salah satu kilangnya itu kan mereka bilang kilang mini ya. Sebenarnya desainnya itu agak, saya nggak tahu sih. Memang dia itu salah satunya dia nggak punya flare. Saya nggak tahu juga misalkan itu kenaikan suhu tekanannya itu mereka akan membuangnya kemana, itu juga kemarin saya memang agak bertanya-tanya, misalkan pressure-nya naik, mereka akan melakukan apa, itu juga menjadi concern juga. Yang kedua adalah dulu kenapa TWU itu tidak beroperasi sekarang, lepas dari masalah politik ya, itu dulu pembeliannya adalah dia membeli fit itu di mulut sumur.
Otomatis kalau di mulut sumur kan harganya jauh lebih murah. Tapi kemudian ada adendum masalah kontrak, akhirnya dia harus membelinya di pasaran. Berarti kan bukan di mulut sumur. Berarti kan dia butuh biaya transportasi dan yang lainnya, sehingga setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, akhirnya biaya keuntungannya tidak bisa menutup biaya produksinya. Seperti itu. Kalau di Humpus itu lebih parah, dia belum pernah beroperasi sama sekali. Kayaknya komisioning aja belum pernah dia. Sepertinya komisioning aja belum pernah. Start up aja belum pernah. Jadi memang didesain habis itu ya sudah selesai. Saya dipahami sampai sini? Jadi gimana peran seorang engineer ya, visibility study itu memang sesuatu yang sangat penting, butuh kejujuran, kemudian butuh data yang valid, dan butuh keberanian untuk bilang tidak biasanya. Sama juga lah nanti ketika kalian mendesain gitu, ketika kalian tidak mencapai pabrik kalian tidak sesuai gitu ya, kalian ya beranilah bilang untuk berdasarkan perhitungan saya dengan fit sekian untuk ini tidak layak untuk dibangun. Solusinya adalah mungkin satu yang pertama kalian bisa menaikkan fitnya. Dengan menaikkan fit diharapkan margin keuntungannya akan jauh lebih tinggi. Nah, seperti itu kan perlu. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke dasar-dasar perancangan pabrik adalah engineering tahap studi kelayakan. Di sini untuk dasar-dasar perancangan pabrik adalah engineering tahap studi kelayakan. Jadi namanya studi kelayakan, di sini untuk proses engineering pada saat studi belum diselaraskan dengan spesialis lainnya, sehingga tidak dapat langsung dikonstruksi. Itu yang harus kalian ketahui. Ketika adalah proses studi itu memang hanya proses hitungan di atas kertas, sehingga dia belum bisa untuk langsung dikonstruksi. Ketika dikonstruksi berarti dia masih membutuhkan banyak tim dari tim engineering yang lain untuk memvalidasi perhitungan kalian atau data kalian. Kemudian untuk spesialis yang tergabung dalam project engineer itu ada banyak, yaitu dari piping, kemudian plot plan, pressure vessel, pump, kompresor, dan lain-lain. Akan memperdalam hasil engineering tahap studi agar setiap dijadikan rujukan untuk mengawali konstruksi atau schedule package atau FEED, FEED. Jadi di sini untuk sehingga ketika kalian sudah mempelajari di studi itu, otomatis kan kalian tetap membutuhkan, seperti yang saya bilang tadi, biasanya seseorang itu tidak akan expert di banyak bidang. Jadi seseorang yang bisa expert di bidang vessel, dia hanya ahli di bidang vessel aja, entah itu reaktor, entah itu separator, atau entah itu kolom distilasi dan yang lainnya. Tetapi biasanya dia tidak akan expert untuk bidang-bidang rotary equipment seperti pompa, kompresor dan yang lainnya. Pasti seorang itu punya spesifikasi keahlian masing-masing. Karena kan namanya manusia itu pasti dia mempunyai keterbatasan ya. Kemudian bahkan proses engineering tahap studi akan evaluasi ulang oleh tim besar proses engineering yang tergabung dalam project engineer. Kemarin dari awal saya sudah bilang, jadi ketika kalian nanti sebenarnya sama juga tahapnya ketika seorang engineer kalian di perusahaan atau kalian sekarang dalam masa studi atau kuliah, itu kan sebenarnya sama. Jadi ketika kalian mengerjakan suatu project, itu belum tentu project itu langsung deal. Otomatis kalian juga harus mempresentasikan ke satu tim. Sama juga ketika kalian nanti melakukan KKW, otomatis kalian harus mempresentasikan ke dosen. Orang yang dipresentasikan itu biasanya satu tim, makanya kalau dosen itu kan akan banyak dosen juga. Jadi satu tim itu juga nggak hanya satu bidang dengan keahlian kalian, biasanya ada banyak dari bidang keahlian yang lain. Di mana fungsinya itu kalian ketika kalian mempresentasikan akan mendapatkan masukan dari banyak orang sehingga untuk menyempurnakan desain kalian supaya kemungkinan terjadi kesalahan desain itu bisa diminimalisir atau diminimalis. Seperti itu. Jadi sama juga, jadi ketika saya kan selalu bilang bahwa
kalian ketika nanti maju skripsi itu adalah defense, berarti kan mempertahankan sesuatu yang menjadi kepercayaan kalian, yang kalian yakini benar. Begitu juga dengan software engineer. Jadi ketika kalian mempresentasikan, kalian pasti sudah mempunyai alasan kenapa sih misal kalian memilih alat A, itu pasti kalian sudah banyak pertimbangan. Kenapa kok saya pilih A? Ini kenapa? Berarti kan kalian sudah melakukan pertimbangan secara matang. Itu sama juga ketika kalian nanti ketika di suatu perusahaan, ketika kalian mempresentasikan ke sebuah tim besar, itu juga kalian pasti akan memberikan alasan kenapa sih saya kok memilih alat ini, alasannya apa, terus kemungkinannya seperti apa. Itu kan akan tetap dipresentasikan. Kemudian masukan-masukan itu, masukan dari tim, karena kan kalau di satu tim itu pasti, ya sudah saya bilang tadi, ada expert-expert masing-masing akan memberikan masukan supaya kesalahan desain, jangan sampai kesalahan desain atau perhitungan itu terjadi ketika proses pembuatan dari proses engineering-nya di sini, proses detail sebelum kalian melakukan detail engineering-nya. Kemudian untuk ini oleh karenanya engineer pada tahap studi disebut preliminary process engineer. Berarti kan proses engineer awal ya, memang dari awal dari proses engineer-nya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi sama juga sebenarnya tahap-tahapnya, kalian nanti proposal gitu harus presentasi untuk memvalidasi apakah yang kalian lakukan itu benar. Kemudian apakah proses itu bisa dilakukan atau tidak. Sama juga atau ada alternatif proses, jangan-jangan kalian melakukan sebenarnya HE-nya bisa 2, bisa 1 tapi kalian menggunakan 2 HE, atau seharusnya kalian proses distilasi bertahap misal, tetapi kalian tidak melakukannya. Hal seperti memang perlu dilakukan supaya double cross check itu perlu dilakukan untuk menyempurnakan sebuah proses atau sebuah perhitungan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut? Atau sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Farel, ada ya, Farel sudah ya tadi sudah tanya. Made, ada pertanyaan Made? Untuk sekarang aman, Bu. Aman. Andre, Bu, Andre. Andre, Bu. Aku nanya Made dulu, habis Made Andre kok emang. Gimana Made, ada pertanyaan? Untuk sampai sekarang sih masih aman, Bu. Masih belum, Bu. Masih aman terkendali ya? Andre? Masih aman, Bu. Masih. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut kemana, Andre? Lanjut materinya, Bu. Lah katanya close range. Oke, nanti Lanjut aja, Bu. satu slide lagi, setelah itu kita akhiri ya. Untuk yang front end engineering, fit, detail engineering, dan MTO dan procurement. Jadi di sini adalah ujung semua pembangunan yang berisi aliran proses, ukuran peralatan, kondisi operasi, dan lain-lain. Simpulannya dinyatakan dalam PEFD. Kemudian dari FIT atau Front End Engineering Design sebagai pedoman, barulah engineering lain bekerja bagaimana membangun secara mekanis maupun teknik lainnya yang disebut detail engineering. Kemudian maka ada detail engineering, mekanik, struktural, fondasi, sipil, instrumen, listrik, dan lain-lain. Kemudian dari detail engineering inilah jumlah dan jenis material disusun atau material take off atau MTO, kemudian dipesan atau procurement di sini. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi ketika kalian sudah mengetahui fitnya di sini, kemudian di sinilah mulai bekerja tim-tim yang lain. Karena kan ketika kita bilang membangun sebuah pabrik atau perusahaan itu kan bukan proses yang ada di dalamnya, tapi kan juga pembangunan utilitiesnya seperti apa, kemudian pembangunan pagarnya seperti apa, pembangunan jalannya seperti apa, pembangunan bangunannya itu seperti apa, nanti seperti irigasinya seperti apa, ventilasinya seperti apa, termasuk aliran listriknya akan seperti apa. Terus semua detail proses engineering itu
sama-sama bekerja sama untuk membangun sebuah pabrik. Kemudian ketika sudah tahu, berarti kan nanti kebutuhan listriknya berapa, kemudian kebutuhan fondasinya seperti apa, kemudian bangunnya seperti apa, kemudian ventilasinya seperti apa, utility-nya seperti apa. Setelah tahu detailnya semuanya, baru nanti akan disusun material take off atau MTO. Kemudian setelah tahu, berarti baru dilakukan pemesanan yang memang bisa dipesan atau dibuat sendiri untuk alat-alat yang kemungkinan bisa dibuat sendiri. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita akhiri kelasnya. Ada pertanyaan, Kak? Andre, ada pertanyaan? Aman? Bu, aman. Kani, Aman, Bu. ada pertanyaan? Kani, ada pertanyaan? Julita, ada pertanyaan? Azari, Tiara, Vira? Bu, izin bertanya, Bu. Gimana, Rehan? Untuk yang kayak misalnya model blueprint itu sebetulnya termasuk ke FI ke fit atau termasuk ke detail engineering, Bu? Blueprint kayak pembangun itu. Kalau fit ini kan dia masuk, dia lebih ke detail engineer kali untuk blueprint. Oh, lebih ke detail engineering-nya. Berarti setelah ada fit ada front end engineering desainnya baru pembuatan blueprint-nya itu, Bu. Iya. Jadi kan kalau blueprint itu kan lebih ke kayak buku kan dia. Jadi kayak detailnya itu nanti akan seperti apa gitu untuk alat-alatnya, makin-makin alatnya. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi siapa yang saya tanya tadi? Vira, Vira di kelas ini kan? Iya, Bu, di kelas ini, Bu. Vir? Dia nggak ada ya? Keluar. Sinyal sih, Bu. Kenapa? Tadi katanya si Vira susah sinyal, Bu. Dia harusnya suruh balik ke Cepu, pasti lebih gampang sinyalnya daripada di Jakarta. Mau balik, Bu, dia. Oh iya, dia mau balik. Azari, ada pertanyaan? Bu, masih izin bertanya, Bu? Oke, silakan. Nanti dijawab oleh Azari ya. Enggak, Bu, ini saya sebenarnya mau tanya gambaran sempro, Bu. Jadi nanti pas sidang nanti pas sidang proposalnya nanti kira-kira pertanyaan kisi-kisi dari Ibu gimana? Pertanyaannya kayak lebih mengarah ke itu kayak prarancang kita dari awal, dari observasi lingkungan sampai pada pada produk yang nanti kita hasilkan gitu ya. Jadi nanti biasanya sempro kan, tuh kayak itu baru cuman jadi gimana? Ini aja. Jadi sempro tuh gambarannya kayak awal prarancang gitu aja ya, Bu. Jadi sempro sama desain ujian akhir itu kan yang membedakan adalah ketika kalian sempro itu kan paling tidak kalian sudah mengetahui gambaran dari proses engineer-mu, ya kan? Tapi kalau sudah ujian akhir kalian sudah sampai ke detail engineer seperti itu. Jadi untuk sempro itu berarti kalian sudah harus bisa mengetahui, misalkan nih kalian kenapa sih kok mengambil judul itu yang pertama. Kedua, kenapa sih kalian harus menggunakan kapasitas gitu? Itu yang kedua biasanya paling sering ditanyakan. Kemudian yang ketiga itu, kenapa kalian memilih lokasi itu, lokasi dari pemilihannya. Selain itu, spesialis masalah itu juga masalah prosesnya. Prosesnya adalah berarti kamu kan sudah tahu fit-nya, kamu sudah menentukan fit. Paling nggak untuk sempro itu lebih ke visibility study ya. Visibility study itu adalah studi awal. Jadi kalian paling nggak walaupun oke lah kalian belum begitu paham tentang lokasinya. Paling nggak kamu sudah tahu nih, oh saya mau menggunakan fit ini, fit apa yang mau kamu gunakan. Berarti kan paling nggak kamu sudah tahu kira-kira komposisinya itu seperti apa. Jangan sampai kamu ingin membuat misalnya gas processing di mana?
blok masela, tapi kamu nggak punya gambaran sama sekali tentang fitmu. Berarti ketika kamu nggak punya gambaran tentang fit, otomatis kamu tidak bisa menentukan proses yang akan kamu pilih. Karena ketika kamu sempro itu, otomatis paling tidak kamu sudah mempunyai gambaran proses yang akan kamu kerjakan. Misalkan fitnya kamu sudah komposisi, walaupun nanti komposisinya oke lah. Komposisinya sekarang dengan nanti ketika kamu mengerjakan untuk yang ada perubahan fit, itu nggak masalah. Paling nggak kan ketika kalian awal kalian sudah tahu gambarannya, oh nanti kalau fitnya segini, saya harus menggunakan apa sih, saya membutuhkan proses apa, itu sudah ada kalian gambaran di situ. Termasuk juga kamu sudah harus bikin PFD-nya, untuk blok diagramnya akan seperti apa, prosesnya akan seperti apa. Misalkan fit harus dipanaskan ke HE apa enggak, apakah langsung ke furnace, misal kamu masuk dari fit, kamu masuk kemana, ke separator apa langsung ke reaktor. Dari reaktor misal, reaktor kamu nanti akan menjadi apa, katalis apa yang rencana kamu gunakan paling tidak. Kemudian tipe reaktornya apa, alasannya seperti apa. Kemudian kalau sudah dari reaktor kamu apain, kamu pisahkan misal, apakah pisahnya dengan apa, apakah dengan 2 fase, 3 fase, atau yang lainnya. Itu sudah, paling nggak sudah kamu tahu proses engineeringmu seperti apa, baru nanti sampai ke produknya seperti apa. Walaupun kamu nggak harus menghitung, oh nanti itu paling nggak kamu pemilihan alat-alatmu kamu sudah punya gambaran lah dengan fit yang kamu miliki, pemilihan alatmu seperti apa, kemudian menghasilkan produk seperti apa. Seperti itu masih kira-kira gambarannya. Kalau nanti kamu di ujian akhir, kamu akan lebih detail. Misal kamu reaktormu kamu pakai apa, tebal reaktormu apa, kamu menghitungnya seperti apa, itu lebih ke sidang akhir ya kalau seperti itu. Oh, iya. Jadi sempro cuma secara garis besarnya Ibu? Proses garis besar. Kalau untuk yang di dasar-dasar perancangan dia lebih ke visibility study ya sebenarnya. Batasannya lebih ke visibility, walaupun kamu nggak harus menghitung secara ekonomis sih, tapi paling tidak kamu sudah tahu prosesmu seperti apa, proses secara keseluruhanmu itu seperti apa, kamu sudah tahu di situ. Seperti itu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain sebelum saya akhiri kelasnya? Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk sore ini, kita lanjut untuk besok. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.